Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat ya. Amin. Di akhir pembelajaran nanti, silakan kalian mengisi presensi beserta dengan resume pembelajarannya. Untuk link presensi sudah saya berikan di kolom deskripsi. Jangan lupa ya. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Apa itu mobilitas sosial? Pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Agar lebih jelas, perhatikan gambar tokoh di bawah ini. Siapa di antara kita yang tidak mengenal sosok artis Raffi Ahmad? Sebagai salah satu selebritis papan atas dan terkaya di tanah air, Raffi Ahmad meniti karirnya sejak usia 15 tahun dan pernah menjadi figuran yang hanya dibayar sebesar Rp50.000. Kemudian naik menjadi Rp500.000 dan seterusnya. Hingga buah dari kerja kerasnya saat ini, pendapatan seorang Raffi Ahmad ditafsir mencapai Rp1,7 miliar sampai Rp6 miliar per bulannya. Pengertian dari mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang mempunyai perbedaan derajat. Berdasarkan contoh tersebut, maka Raffi Ahmad sudah melakukan mobilitas sosial yang bersifat vertikal ke atas, karena Raffi Ahmad sudah melakukan peningkatan status dan kedudukan menjadi lebih baik. Sementara mobilitas vertikal ke bawah, pengertiannya adalah ketika terjadi perpindahan posisi atau kedudukan seseorang yang mengalami penurunan status dan kedudukannya menjadi lebih rendah. Sedangkan pengertian dari mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Contohnya, Raffi Ahmad sebelumnya menjadi host di suatu acara di RCTI, kemudian pindah ke stasiun TV lainnya. Yang dipindahkan hanya tempat kerjanya saja, tetapi untuk pekerjaannya masih sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kekayaan dan kemajemukan suku, ras, agama, pekerjaan, dan lainnya yang dimiliki bangsa Indonesia membuktikan bangsa Indonesia memiliki sifat plural. Apa itu plural? Apa itu pluralitas? Dalam bahasa Inggris, kata plural berarti jamak, lalu pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Sehingga pengertian pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Wujud pluralitas masyarakat Indonesia ada 4. Dilihat dalam aspek agama, agama yang secara resmi diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian untuk pluralitas dalam aspek budaya, pluralitas budaya di Indonesia mencakup bahasa dan kesenian. Terdapat sekitar 250 bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, dengan beragam kesenian daerah yang meliputi tarian, lagu, alat musik, seni pertunjukan, senjata, rumah adat, dan pakaian adat. Yang ketiga, pluralitas dalam aspek ras atau fisik. Pluralitas ini dilihat berdasarkan ciri fisik seseorang, seperti warna rambut, warna kulit, bentuk lipatan mata, bentuk hidung, serta bibir dan tinggi badan. Keempat, pluralitas dalam aspek suku bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, Makassar, Papua, Tionghoa, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang konflik dan integrasi sosial. Konflik dapat dikatakan bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat. Beragamnya identitas etnis dan agama, serta bermacam-macam kepentingan politik dan ekonomi kelompok masyarakat adalah potensi kuat terjadinya konflik. Namun, konflik menjadi tidak wajar ketika cara-cara kekerasan dipilih sebagai media untuk menyelesaikannya.
Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik sebagai fenomena sosial yang hadir di setiap aspek kehidupan masyarakat, kehadirannya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Demikian pula dengan integrasi sosial akan hadir di masyarakat kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, antara konflik sosial dan integrasi sosial bagaikan dua belah mata uang yang selalu berdampingan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bisa disimpulkan integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk atau wujud konflik yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Konflik sebagai bentuk interaksi sosial memiliki beragam wujud di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keberagaman atau plural. Berikut ini adalah bentuk-bentuk konflik yang dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. 1. Konflik individual. Konflik ini terjadi apabila ada benturan kepentingan dalam diri seseorang atau antar individu. Contohnya, kakak bertengkar dengan adik. Ada juga pertengkaran dengan teman atau sahabat, dan lain-lain. 2. Konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Konflik ini terjadi apabila ada benturan kepentingan antara dua atau lebih kelompok sosial dalam masyarakat. Contoh, konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait upah kerja. Atau contoh lainnya, konflik antara buruh dengan pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan. 3. Konflik rasial. Konflik ini terjadi ketika dua kelompok ras yang berbeda saling berselisih karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi, seperti ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan pemilikan aset-aset ekonomi. Contoh, Provinsi Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia tahun 1999 karena pembangunan yang hanya terpusat di Indonesia bagian barat membuat rakyat Indonesia bagian timur merasakan ketidakadilan, sehingga menuntut kemerdekaan. 4. Konflik politik. Konflik politik dapat terjadi apabila terdapat benturan kepentingan antar pihak karena kemajemukan horizontal, biasanya berkaitan dengan kultural, dan kemajemukan vertikal berkaitan dengan kekuasaan. Contoh, pemberontakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang menuntut Papua menjadi negara sendiri dan lepas dari Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi sosial, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, maka silakan nanti berikan jawaban kamu di kolom komentar ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Berikan contoh mobilitas sosial yang bersifat vertikal yang dapat dijumpai di sekitar kalian. 2. Berdasarkan pemberitaan di media sosial, pada masa pandemi COVID-19 ini banyak terjadi konflik-konflik baik itu di dalam suatu masyarakat maupun keluarga. Berikan contohnya beserta dengan cara menyelesaikannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian telah selesai mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya. Salah satunya, kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kalian diharapkan dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari materi kita hari ini, bahwa suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila norma dan nilai sosial yang ada tidak dihiraukan oleh masyarakat. Sementara itu, perbedaan dan keberagaman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa menerima hal tersebut dengan bijaksana. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Allah Maha mengetahui, sedang kita tidak. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.